Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu junnatun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, para sahabat, para pemirsa, para jamaah yang diberkahi dan dirahmati Allah. Pertama, tentunya kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, karena pada malam hari ini, malam yang penuh berkah, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa-lupanya kita ucapkan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah sebagai uswatun wa qudwatun hasanah, sebagai suri tauladan yang baik bagi kita, yang pantas kita jadikan sebagai idola di dalam kehidupan kita, baik kehidupan secara individu, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan pantas kita jadikan sebagai contoh dalam berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin, saudara-saudaraku, para sahabat yang berbahagia, malam hari ini kita kembali dalam kajian kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, karangan Syekh yaitu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dan berharga di dalam kehidupan kita, sehingga menjadi tuntunan dan kemudian juga menjadi petunjuk bagi kita, dan yang terpenting adalah kemudian kita bisa mengamalkan serta kita bisa ajarkan kepada sahabat-sahabat kita. Para hadirin kaum muslimin jamaah kajian yang diberkahi dan dirahmati Allah, pada segmen ini kita akan mendiskusikan segmen ya kan gaya-gaya TV lah. Pada sesi ini atau bab ini kita akan mendiskusikan tentang puasa, puasa Ramadan ataupun mungkin puasa secara umum. Ya, di sini dijelaskan dalam kitab ini pada halaman 173, yaitu faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi siyam. Ini adalah suatu fasal petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ibadah siyam atau ibadah puasa. Lamma kana al-maqsud min as-siyami habasin nafs 'ani syahwati wa fatamiha 'anil ma'lufat wa ta'dilu quwwataha syahwaniyah litasta'idda li talabim ma fihi ghayatin sa'adatiha wa na'imiha wa qubulin ma tazakku bihi mimma fihi hayatuha al-abadiyah wa yuksirul jaw'i wadh-dhama'i min at-ta'ami dhama'i min hiddatihi wa suratiha wa yuzakkiruha bihalil akbadil ja'i'ah minal masakin. Di dalam kitab ini jelaskan yang pertama sekali yang perlu kita bahas, ternyata bukanlah tentang bagaimana diwajibkan seseorang itu berpuasa, melainkan di sini dijelaskan
bahwasanya pertama sekali yang harus kita fahami yaitu tentang hikmah puasa dan faedah-faedahnya. Oleh karena itu maksud dari puasa adalah menahan jiwa dari syahwat, menahan syahwat kita dari keinginan-keinginan baik itu keinginan yang bersifat keinginan sesuatu yang dihalalkan, apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memisahkannya dari hal-hal yang telah menjadi kebiasaan manusia atau kebiasaan jiwa, dan mengimbanginya kekuatan syahwatnya, mengimbangi syahwat, mengendalikan syahwat, menahan syahwat, kemudian mengendalikannya, mengimbanginya untuk bersiap menyambut apa-apa yang terdapat padanya, puncak kebahagiaan dan kenikmatan, menerima hal-hal yang mensucikannya berupa perkara-perkara yang terdapat padanya, kehidupan abadi baginya, mengalahkan rasa lapar dan haus dari tuntutannya, mengingatkannya akan keadaan fisik-fisik yang kelaparan dari orang-orang miskin. Artinya apa? Bahwasanya puasa itu mengajarkan kepada kita bahwasanya betapa tidak enaknya rasa lapar dan dahaga. Ini mengajarkan bagaimana kita melihat bahwa seorang miskin atau orang-orang miskin mereka seringkali merasakan kelaparan di dalam kehidupannya, dan di dalam puasa mengajarkan kepada kita bahwa begitu hebatnya rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan ketika kita berpuasa. Kemudian watadayyaqu majari syaitani min al-'abdi bi tadyiqi majari at-ta'ami wasyarab wa tahbisu qawi al-a'dha'i an istirasalha li hukmi at-tabi'iyyah fima yadurruha fi ma'ashiha wa ma'adiha wa yaskunu kullu 'adwin minha wa kullu quwwatin an jamahihi wa taljimu bila jamihi fahuwa lijamil muttaqin. Kemudian dikatakan menyempitkan jalur lintas syaitan. Jadi berpuasa itu sebenarnya menyempitkan jalur lintasnya syaitan masuk pada diri seseorang, pada hamba-hamba, yang menyempitkan jalur makanan dan minuman. Ketika kita menahan lapar dan dahaga, ketika kita berpuasa, maka para syaitan akan menyulitkan untuk memasuki hati seseorang hamba. Kemudian mengekang kekuatan anggota badan dari kebiasaannya, kemudian merambah hal-hal yang membahayakan dunia dan akhirat. Kemudian menenangkan setiap anggota badan dan setiap kekuatan yang liar dan mengekang dengan kekangannya. Jadi oleh karena itu bahwa puasa adalah salah satu cara bagi kita untuk menenangkan segala perbuatan-perbuatan, mengekang segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang menarik adalah bahwasanya puasa juga menghambat dari kekuatan-kekuatan jahat, menghambat daripada kekuatan-kekuatan yang berasal dari perbuatan-perbuatan syaitan atau perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wariyadatul abrari wal mukharrabin ma'budah fahuwa tarku mahbubatin nafs wa talzizataha isara li mahabbatillah wa mardatihi. Ya, tentunya berikutnya adalah bahwasanya dikatakan di sini kemudian adalah untuk mengekang bagi orang yang bertakwa, dan kemudian bahwa puasa juga menjadi perisai bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa itu adalah sebagai perisai, dan kemudian juga puasa itu pengekang, pengontrol bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab ini, fa inna as-shaim la yaf'alu syai'an wa innama yusraku syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli ma'budah fa huwa tarku mahbubatin nafs wa talzizataha isara li mahabbatillah wa mardatihi wa huwa sarra ba'dal 'abdi wa rabbih la yudla'u alayhi siwahu wal 'ibad
qad yatla'una minhu ala tarkil muftiratiz zahirah wa amma kaunuhu tarku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli ma'budah fahuwa amrun la yutla'u alaihi bashar wa dzalika haqiqatus shaum. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang berpuasa tidak melakukan apa-apa, hanya saja dia meninggalkan syahwatnya, hanya saja dia meninggalkan syahwatnya, apa-apa yang diinginkan oleh syahwatnya. Maka seseorang yang berpuasa dia harus menahan, mengekang daripada keinginan syahwatnya, seperti yaitu makan, kemudian minum, dan kemudian ini dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang berpuasa di samping dia mengekang syahwatnya, menahan hawa nafsunya dari makan dan juga dari keinginan minum, dan itu harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa adalah meninggalkan kecintaan jiwa dan kelezatannya demi mengedepankan kecintaan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita lakukan puasa itu, ya. Puasa itu kita lakukan dengan mengedepankan atau mengharapkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu hikmah berpuasa itu adalah salah satunya mengedepankan atau meningkatkan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena memenuhi panggilan Allah, karena memenuhi cinta kita kepada Allah, maka kita rela tinggalkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Kita tinggalkan demi apa? Demi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang siang hari dibolehkan oleh Allah, kemudian demi kita memenuhi kecintaan kita kepada Allah, kemudian kita tinggalkan. Dan juga kita berharap dengan kita melakukan ibadah shaum, ibadah puasa tersebut, kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah amal rahasia antara hamba dan Rabb-nya. Bahwa puasa sesungguhnya adalah amalan rahasia, karena hanya Allah Subhanahu wa taala dan kita saja yang mengetahui bahwa kita berpuasa. Bahwa seseorang pun tidak akan tahu kalau kita tidak berpuasa, karena bisa saja seseorang itu berbohong tentunya gitu. Bisa saja seseorang itu pura-pura berpuasa, atau mungkin pura-pura ya lemes gitu kan. Nah, tapi padahal sebenarnya tidak berpuasa. Nah, oleh karena itu bagi orang-orang yang melakukan puasa, maka ini adalah salah satu rahasia terbesar antara manusia, antara seorang hamba dengan Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang pun yang mengetahuinya selain Dia. Maka para hamba mungkin mengetahui keadaan seseorang meninggalkan hal-hal yang nampak yang membatalkan puasa. Adapun keadaan meninggalkan makan, minum dan syahwatnya, ya, maka itu adalah perkara yang tidak diketahui oleh manusia, dan itulah sesungguhnya hakikat puasa. Para jamaah yang berbahagia, bahwa sesungguhnya hakikat puasa di sini dijelaskan bahwasanya seseorang hamba ketika dia itu berpuasa, seseorang muslim ketika dia berpuasa, maka hanya Allah Subhanahu wa taala dan dengan dirinya lah yang mengetahui. Dia dan Tuhannya lah yang dia tahu. Dirinya dan Tuhannya lah yang paling mengetahui bahwasanya dia itu berpuasa. Karena sesungguhnya orang lain tidak akan tahu kalau dia makan dan minum dengan sembunyi-sembunyi, dan kemudian lantas dia mengatakan bahwa berpuasa, pasti orang juga akan percaya dengan keadaan itu. Maka hakikat puasa adalah memenuhi daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ya memenuhi karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin berbahagia. Jadi oleh karena itu seseorang yang makan dan minum dan kemudian melepaskan hawa nafsunya, ya, di belakang orang lain atau ketika tidak dilihat orang lain, maka ini adalah sebuah rahasia sebenarnya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang lain tidak tahu, orang lain tidak lihat, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti akan melihat segala perbuatan kita. Maka jemaah yang berbahagia, puasa adalah menahan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik menahan sesuatu yang dihalalkan pada siang harinya, seperti makan dan minum, hubungan suami istri, dan itu ketika siang hari ketika kita berpuasa, maka kita haram untuk melakukannya. Lisaumi ta'siri ajibin fi hifzil jawarihiz zahirati wal qawil batinah wa hammiya
wa hamiyatuha anit takhlitil jalibi lahal mawadil fasidatil lati idza istawalat 'alaiha afsadataha wa istafraghal mawadar raidah al mani'ah laha min sihhatiha fasawmu yuhfazu 'ala al-qalbi wal jawarihi sihhatiha wa ya'idu ilaiha wa yu'ayyidu ilaiha ma istalbatahu minha aydiyas syahwat fahuwa min akbaril auni 'ala taqwa kama qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa memiliki pengaruh yang menakjubkan dalam memelihara anggota badan yang nampak dan kekuatan batin. Jadi puasa itu pada hakikatnya adalah memelihara segala perbuatan-perbuatan kita, baik perbuatan-perbuatan yang nampak oleh manusia maupun perbuatan-perbuatan yang tidak nampak oleh manusia. Maka hakikatnya puasa bisa kita katakan bahwasanya puasa biasa dikatakan secara batin, secara zahir, dan juga puasa secara batin. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan kita juga harus berpuasa dari melakukan sesuatu-sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi anggota badan kita seperti mulut kita, mata kita, dan kemudian juga anggota badan kita, tangan dan kaki, telinga kita, semuanya harus berpuasa. Berpuasa dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan-perkataan yang dusta, ya kan, melihat sesuatu yang diharamkan, mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah, dan kemudian juga melakukan sebuah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana hati kita, hati juga harus berpuasa. Karena bukan hanya mulut kita tidak makan, mulut kita tidak minum, tapi juga hati juga harus berpuasa. Jadi itulah hakikat ya pada intinya bahwa puasa secara lahir dan batin. Kemudian melindunginya dari percampuran yang mendatangkan zat perusak. Melindungi zahir dan batin kita dari sesuatu yang merusak. Apa yang dirusak? Yaitu pahala daripada ibadah puasa kita. Di mana bila zat itu mampu menguasai, niscaya akan merusaknya. Puasa berfungsi pula mengeluarkan zat-zat buruk yang menghalangi kesehatan kita. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwa puasa juga sangat bagus gitu kan untuk menetralisir ya kan bakteri-bakteri gitu kan, memperbaiki pencernaan. Ini hal yang sangat penting gitu kan. Apabila puasa ditinjau dari segi ilmu kesehatan gitu kan. Nah, jadi oleh karena itu dengan kita berpuasa maka pencernaan kita akan menjadi baik dan bagus. Maka puasa memelihara kesehatan hati dan anggota badan sekaligus serta mengembalikannya kepada apa-apa yang telah dirampas tangan-tangan syahwat. Nah, jadi kalau belum puasa kan seperti makanan contohnya. Ketika seseorang berpuasa pada bulan Ramadan, maka dia akan terjaga makanannya, akan teratur makanannya, seperti ya sahur. Itu adalah merupakan hal yang sangat penting bagi kita dalam menjaga kesehatan. Seseorang yang berpuasa, makanannya akan terjaga, ya, dan bahkan jadwal-jadwal ketika dia makan pun akan terjaga. Dan ia adalah penolong paling besar atas ketakwaan seperti firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pada hadirin jamaah kaum muslimin, para sahabat semuanya yang dirahmati dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada intinya adalah akhir daripada puasa itu, mahattahnya, terminalnya adalah bahwa puasa sebagai penolong yang paling besar. Atas apa? Atas ketakwaan seseorang. Jadi intinya puasa adalah salah satu cara bagi kita sebagai muslim agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam."
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian yang menarik adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu junnatun. Nah, dan juga Rasul mengatakan dalam hadis yang sangat singkat dan sangat padat, maknanya sangat dalam, adalah bahwasanya puasa sebagai perisai, puasa sebagai pengekang daripada hawa nafsu, pengekang daripada syahwat-syahwat. Ya. Jadi orang-orang yang berpuasa biasanya syahwatnya akan lebih terkendali, lebih terkontrol. Makanya ini kata Nabi bahwa puasa adalah sebagai junnah, yaitu sebagai perisai. Nah, kemudian dilanjutkan wa amru manis tadat alaihi syahwatun nikah wala qadarata lahu alaihi bisyam wa ja'alahu wa jaa hadhihi syahwat. Ya, beliau memerintahkan, ya Rasulullah SAW memerintahkan agar umat Islam, agar umatnya ya yang bergejolak syahwatnya untuk menikah. Nah, ini ada hubungannya terkait dengan dalil diperintahkannya seseorang yang menikah. Ya, kan ada tuh dalil manis tatot ya al-ba'ah ya. Manis tatot tumul ba'ah ya. Apabila kalian sanggup, wahai para pemuda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, apabila kalian sanggup untuk menikah, falyatazawwaj, ya, apabila kalian memiliki kesanggupan, maka hendaklah segera menunaikan atau melangsungkan pernikahan. Maka kalau tidak mampu, salah satu di situ dikatakan ya, maka hendaklah berpuasa. Nah, salah satu cara untuk mengekang hawa nafsu kita, ya, menahan hawa nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita adalah dengan berpuasa. Nah, tapi apabila tidak mampu dengan berpuasa, ya maka hendaklah dia menikah. Jadi di sini katakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan agar kita ya menikah apabila telah bergejolak syahwat ya di dalam diri kita, hendaklah kita menikah. Kenapa? Karena kalau semakin lama itu akan semakin membahayakan bagi diri kita. Namun belum mampu menikah, maka hendaklah melakukan puasa. Beliau menjadikan puasa sebagai kebiri bagi syahwatnya. Sebenarnya para jamaah, orang-orang yang berpuasa bukan berarti puasanya menghilangkan syahwat. Tidak. Seseorang dalam berpuasa tidak menghilangkan syahwat. Bahkan ada orang yang berpuasa kadang-kadang syahwatnya tambah bergelora, tambah memuncak gitu ya. Kenapa? Karena cobaannya semakin banyak. Ya. Nah, ketika seseorang berpuasa, maka cobaannya semakin besar. Nah, oleh karena itu sebenarnya puasa itu bukanlah menghilangkan syahwat, tapi puasa pada intinya adalah mengekang, mengkebiri daripada syahwat kita, mengendalikan gitu. Kenapa? Karena orang berpuasa tidak mungkin dia akan melakukan dosa kepada Allah. Tidak mungkin dia berzina karena dia berpuasa. Tidak mungkin dia mencuri karena dia berpuasa. Nah, inilah jamaah yang berbahagia. Sebagaimana dikatakan Nabi bahwa bagi seseorang yang telah bergejolak hawa nafsunya, memuncak syahwatnya, maka hendaklah dia menikah. Tapi kalau nggak bisa, maka dia diperintahkan untuk melakukan puasa. Tentunya salah satunya yang paling dekat adalah ya puasa Ramadan. Wal maqsud anna masalih as-shaum lamma kanat mashhudah bil uqul as-salimah wal fitril mustaqimah syara'ahu Allah li'ibadihi rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim wa hmiyatan lahum wa junnah. Kemudian dikatakan di sini maksudnya oleh karena maslahat puasa disaksikan oleh akal sehat
dan fitrah yang suci. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hambanya, untuk hamba-hambanya sebagai rahmat atas mereka, kebaikan untuk mereka dan pelindung serta perisai. Jadi sebenarnya puasa itu ya di samping mengekang hawa nafsu, mengekang syahwat kita, menahan, mengkebiri syahwat kita, menahan keinginan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Kenapa? Ya karena ini sesuai dengan akal sehat manusia, sesuai dengan akal dan juga fitrah manusia. Ya, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya mensyariatkan kepada kita agar kita melakukan ibadah puasa sebagai rahmat ya atas kita semuanya dan juga kebaikan bagi kita. Baik menikah itu sendiri maupun melakukan ibadah puasa itu sendiri. Dan juga puasa juga sebagai pelindung serta perisai bagi kita. Wa kana hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi akmalul hadi wa 'azamun tahsilul lil maqsudi wa sahaluhu 'ala an-nufus. Walamma kana fadmin nufus an ma'lufatiha wa syahwatiha ya min asyaqqi man asyaqqal umur wasba'iha wa biha ta'khirun fardahu ila wastil islami ba'da al-hijrah lama tawattanat an-nufus ala tauhidi was salati wa alfat awamiril Qur'an fanuqilat ilaihi bitadrij. Kemudian dilanjutkan oleh karena itu adapun petunjuk berikutnya ya wa kana hadi Rasulullah sallallahu adapun petunjuk Rasulullah sallallahu padanya merupakan petunjuk yang paling sempurna dan paling baik dalam meraih maksudnya, itu maksud dari syariat tersebut, serta sangat mudah bagi orang-orang yang memiliki jiwa. Oleh karenanya menyapih jiwa dari kebiasaan-kebiasaan dan syahwat yang mengendalikan jiwa kita, mengendalikan kebiasaan-kebiasaan kita ya merupakan perkara yang paling susah dan paling rumit. Mengendalikan kebiasaan-kebiasaan seseorang, mengendalikan syahwatnya untuk melakukan sesuatu yang sudah biasa dilakukan, itu adalah perkara yang paling rumit, perkara yang paling sulit. Maka kewajiban puasa diakhirkan hingga masa pertengahan Islam sesudah hijrah. Di saat jiwa-jiwa telah menempati tauhid serta salat dan sudah terbiasa dengan perintah-perintah Al-Quran, maka jiwa-jiwa itu pun diarahkan kepada puasa secara berangsur-angsur. Para jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa kewajiban puasa itu ya setelah kewajiban yang pertama adalah setelah kewajiban syahadat dan salat, ya kan? Nah, kewajiban puasa setelah apa? Setelah salat, ya kan? Kenapa itu menjadi penting? Setelah tauhid itu berarti kan syahadat kemudian salat. Kenapa ini menjadi penting? Ini adalah menjadi fondasi agar seseorang yang berpuasa itu benar-benar dia itu memiliki landasan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seandainya puasa yang dijadikan ya yang pertama di dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak di antara manusia yang tidak sanggup melakukannya. Maka oleh karenanya ya terlebih dahulu sebagai landasan, sebagai fondasi sebelum puasa itu dilakukan, maka ya mereka itu atau umat Islam ya diharuskan untuk memperkuat tauhidnya, memperkuat akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa telah dawam ya, setelah istiqamah dalam melaksanakan salat-salatnya. Nah, setelah itu terbiasa, akidahnya kuat, tauhidnya kokoh, kemudian dia sudah terbiasa melakukan salat, maka diperintahkanlah berpuasa. Ini adalah jemaah yang berbahagia. Kemudian berikutnya wa kana fardahu fi sanati tsaniyah minal hijri. Nah, kapan diwajibkannya puasa itu? Diwajibkan ketika pada tahun kedua hijrahnya Nabi. Nah, berarti tahun pertama setelah hijrah belum diwajibkan. Kemudian
Kapan diwajibkan? Yaitu ditetapkan pada tahun kedua Hijriah. Ya. Kedua Hijriah. Minal Hijri. Fatufiya Rasulullah SAW wa qad shama 9 Ramadanat. Fardu awalan ala wajhi takhyir bainahu wa baina an yata'ama an kulli yawmin miskinan. Thumma nuqila min dhalik at-takhyir ila tahtami as-sawm wa ja'ala al-it'am lish-shaykh al-kabir wal mar'atu idza lam yatiq as-sawm siyam fa innahuma iftiran wa yut'iman an kulli yawmi miskinan wa rukhsa lil maridi wal musafiri an yaftira wa yaqdiya walil hamili wal murdi'i idza khafita ala anfusihima kadzalik fa in khafata ala walidihuma zadata ma'al qada'i it'ami miskin likulli yawmin fa in fatara huma lam yakun li khaufin marid wa innama kana ma'as-sihah fa khubira bi it'amil miskin ka fitri sahihi fi awalil Islam. Berikutnya kewajiban berpuasa tadi. Kewajiban dalam kitab ini jelaskan bahwasanya kewajiban berpuasa pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian wafat dan telah berpuasa sebanyak 9 Ramadan. Jadi Nabi itu wafat itu setelah berpuasa 9 kali Ramadan. Pada awalnya puasa diwajibkan disertai pilihan antara berpuasa atau memberi makan setiap hari kepada fakir miskin. Ya, kemudian dipindahkan dari pilihan ini kepada keharusan berpuasa. Lalu ditetapkan memberikan makan hanya untuk orang-orang yang tua atau yang renta, orang tua yang sudah uzur, yang memang setiap tahunnya tidak sanggup berpuasa, maka dia boleh memberi makan fakir miskin. Ya, memberi makan fakir miskin. Laki-laki dan wanita, baik laki-laki yang tua maupun wanita yang tua yang sudah tidak memungkinkan untuk dia berpuasa. Nah, jika mereka tidak mampu berpuasa, jadi kalau laki-laki atau perempuan yang sudah tua renta, sudah uzur, tidak mampu berpuasa, maka mereka boleh menggantinya dengan memberi makan fakir miskin. Kemudian pada kondisi demikian, kedua tidak berpuasa, yang keduanya tidak berpuasa namun memberi makan setiap hari seorang miskin. Jadi sekali puasa, tidak puasa, maka sekali memberi makan fakir miskin. Jadi menggantinya, ya, memberikan fafidiyatun tu'amu miskin, kan gitu ya, membayar fidyah kepada fakir miskin. Orang sakit dan musafir diberi keringanan, ya. Jadi di dalam kitab ini dijelaskan bahwa bagi orang-orang, ya, warukhisa lil maridi wal musafiri ayyaftira wa yaqdiya. Jadi bagi orang-orang musafir, orang-orang sakit diberi keringanan, tidak berpuasa, dan kemudian dia hanya menggantinya. Nah, jadi orang yang sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka dia wajib berpuasa. Wajib mengganti puasa. Dia boleh meninggalkan puasa ketika dia sakit, maka kemudian dia ganti puasanya pada hari-hari yang fi ayyamin ma'dudat, pada hari-hari yang lain. Fi ayyamin ukhar. Mohon maaf, fi ayyamin ukhar. Jadi pada hari-hari yang lain sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Ya, baik orang-orang yang musafir juga. Misalnya musafir 3 hari, 4 hari, ya, pulang kampung misalnya ke Padang pakai bis 3 hari misalnya. Berarti selama 3 hari dia boleh berbuka, boleh tidak berpuasa, dan kemudian dia wajib mengganti pada hari yang lain. Sedangkan bagi wanita yang hamil dan menyusui, tidak mengkhawatirkan bagi dirinya, ya, maka dia juga menggantinya, ya. Dan bila keduanya mengkhawatirkan bagi anaknya, di samping mengganti juga memberi makan fakir miskin. Jadi kalau cuma satu aja dia mengganti, tapi kalau dia khawatir dirinya dan anaknya, maka dia wajib memberi
memberi makan dan juga mengganti puasa tersebut sebanyak puasa yang dia tinggalkan. Sebab mereka tidak berpuasa bukan karena kekhawatiran sakit, bahkan mereka dalam kondisi sehat. Oleh karena itu ditutupi dengan memberi makan seorang miskin. Sama seperti orang sehat dan kuat namun tidak berpuasa di awal. Nah, ini seperti di awal masa Islam. Tapi sebenarnya pada saat ini tidak ada alasan kita tidak kuat lagi. Ya, tidak ada alasan. Kalau memang tidak sakit parah, ya, tidak uzur, maka kita tetap wajib berpuasa. Jamaah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepertinya kajian kita harus berakhir sampai di sini. Banyak sekali sebenarnya hal-hal yang harus kita diskusikan, yang kita sampaikan dari kitab ini, tapi karena terbatasnya waktu, maka kita akhiri sampai di sini dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang salah dan keliru. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Demikian, nasrul minallahi wa